Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Aries Alpeba Dinata SPD. Saya guru SMA Negeri 1 Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini kami lampirkan nomor ujian UKM PPG tahun 2021. Pada kesempatan ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil bab 3 atletik materi lari jarak pendek di kelas 10 IPA 1. Di sini kami lampirkan koran online dari kompas.com tanggal 19 Juli 2021 yang berisikan Presiden Jokowi saat ini semua wajib pakai masker. Dan jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Berikut video pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kita berjumpa kembali. Hari ini tanggal 19 Juli 2021 di hari Senin ya. Kita berjumpa di kelas 10 IPA 1 ya. Pada mata pelajaran video call. Bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini diberi kesehatan, kesempatan untuk bertemu kembali dengan Bapak kan. Mari kita berdoa bersyukur kepada Allah ya karena telah diberi kesehatan. Yuk silakan pimpin ke kelas. Yusri. Mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Pak Yusri. Saya selalu manggilnya Bapak ya karena aku itu calon Bapak kan. Nanti insya Allah menjadi Bapak, kalau sekarang masih anaknya Bapak ya. Ya. Jadi selanjutnya Bapak akan mengajak kalian menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kan berjudul Bangun Pemuda Muda untuk menciptakan karakter berkebangsaan nasional. Oke anak ya. Dari sini saya minta tolong kepada Najwa untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan Najwa, Tuhan. Sebelumnya Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sekarang Bapak mau melaksanakan presensi ya. Siapa yang tidak hadir atau tidak ya sesuai dengan sini. Yuk yang pertama Grandi Bilanca. Terima. Anak-anak coba periksa kiri kanan kalian itu kursi tempat duduk. Ya. Selain sampah juga lihat kerapian ya kursi tempat duduk. Ya, kiri kanan. Nah, di sini Bapak akan mereview materi itu minggu kemarin. Ya. Nah, Bapak pengen tahu adakah yang masih ingat? Tidak, materi minggu kemarin itu materi aku. Oke, siapa yang bisa bantu? Materi minggu kemarin? Pak. Ya, oh ya silakan Yusri. Nah, ini tolak dulu, Pak. Materi Tolak dulu. tolak peluru. Nah,
Bisa bantu Bapak dan teman-teman nggak jelaskan tahapan gerakan tolak pelurunya? Silakan. Berdiri. Cara memainkannya Pak ya? Ya, dari awal boleh. Nah, yang pertama itu memegang dengan satu tangan. Yang kedua tangan kelingking dan jari ini menggepal pelurunya. Yang ketiga kasih agak dirinya agak dilonggarkan. Yang keempat putarkan badan. Yang kelima langsung lemparkan. Oke. Ya, benar. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Bapak ingin nanya sama anak, ya, pernahkah kalian dulu atau sekarang masih main kejar-kejaran? Nah, Masih. Sekarang tidak lagi. Kenapa? Kenapa? Karena sudah besar Pak, malu kan? Nah, juga masih. Ya. Masih ada masih ya? Kejar-kejaran ya. Nah. Pernah juga berarti main bandit sama polisi? Kalau sekarang? Tidak lagi. Yakin? SD loh, SD dulu ya. SMP pernah ada, masih lah ya. SMA ada lagi ya, karena sudah gede ya. Malu Pak, kalau nyampak terpleset kan duduk pantat dijingung si Anu kan. Tapi kalau Bapak lihat sekarang masih loh. Apalagi cowok-cowok ini masih dikejar-kejar balik sama polisi. ganti itu Pak. Kan gitu Pak. Contohnya apa? Pada saat belajar judi kancing, ada guru BK, lari kan? Mirip kan banding sama polisi? Lari kencang-kencangnya di sana gimana lagi sampai guru BK bingung. Tadi itu bohong bukan gitu ya? Ya? Jadi masih main kejar-kejaran ya. Ya. Mak mana calon ya pada saat itu main kejar-kejaran itu kan pasti ada yang ngejar, ada yang dikejar. Yang dikejar ini berusaha dia ini kan melepaskan diri kan, jangan sampai dia tertangkap. Bagaimana usahanya menurut Bapak? Menurut kalian, ya usaha dulu supaya tidak didapat oleh yang ngejar tadi. Apa loh? Apa tadi ya? Lari. Banyak? Lari kencang? Oh, lari kencang gimana? Gitu lah. Bisa contoh nggak? Lari kencang gimana? Main dulu. Berapa? Nah, si Maria sini, Maria ini tiga. Halo, contoh baik. Nah, ini Maria di sini nih ya, Lola di sini nih. Nah, Maria sebagai yang ngejar atau kita main banding polisi tadi seorang polisi. Polwan. Iya, orang cewek kan? Iya. Nah, dia sebagai polwan. Maria. Iya, salah sebut. Maya. Nah, sedangkan Maya sebagai Bandit. sebagai siswa. Teman-teman di banyak nama kecil bandit ya. Nah, ya. Usaha itu tadi kata Maya tadi Pak, supaya terhindar atau supaya tidak ditangkap oleh polisi atau yang kejar itu lari sekencang. Nah, kan itu juga kalau Bapak bunyi tepuk prot bunyi prot kan? Lari banyak kan? Yuk, siap ya? Yuk. Lah. Pasti nak lari ke kantin. Yuk duduk baik. Nah, jadi benar apa yang dikatakan main tadi? Benar. Usaha dia supaya tidak dikejar, supaya tidak ditangkap, ialah lari sekencang-kencang. Nah, lari sekencang-kencang yo. Materi kita hari ini bab 3 atletik, materinya lari jarak pendek. Di sini Bapak akan sampaikan kepada anak-anak tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi lari jarak pendek hari ini. Nah, ini bab 3 atletik anak-anak ya, lari jarak pendek ya. Tujuan pembelajaran di situ ada 4. Pertama, mengidentifikasi gerakan start ya. Nah, jadi tujuan kalian itu mengidentifikasi gerakan start, gerakan lari dan posisi
kondisi badan saat memasuki garis finish dengan. Nah, Bapak ada video nih, ya. Nanti kalian amati video ini, ya. Ya. Lari kan tadi? Lari kan? Karena kalian lihat ada masalah dalam video ini. Ada masalah? Banyak. Ada yang berarti yang banyak. Coba lihat lagi ya. Tulis lagi. Nah, video kedua kalian lihat. Bandingkan dengan video pertama tadi. Kemudian kalian tuangkan permasalahannya di dalam SKPD. Oke ya? Ini kan video kedua ya. Ini udah berbeda antara video kedua dan video pertama. Iya. Kalau kalian lihat, kalian perbandingkan, kalian identifikasi ya masalahnya antara video pertama dengan video kedua. Tuangkan dalam buku latihan atau video kalian itu, ya kan? Nah, sekarang Bapak akan memperlihatkan video ketiga. Ya. Ya, video ketiga ya. Video ketiga itu lari dari Jamaika yang bernama Usain Bolt ya. Nah, perbandingkan dengan yang video kedua dan video satu tadi. Setelah kita melihat video tadi, video lari, kita masuk ke atletik. Nah, atletik berasal dari bahasa Yunani yang ini athlon yang artinya berlomba atau bertanding. Nah, ya. Berlari sejauh 40 km dengan membawa pesan kemenangan ya. Sesampainya di Athena, dia mengabarkan kemenangannya Yunani atas prajurit Persia. Prajurit tersebut meninggal. Nah, jadi untuk menghormati prajurit tadi, maka diperlombaakan pada Olimpiade diadakan Yunani pada tahun 376 sebelum Masehi. Itulah sejarah pertama kali terciptanya olahraga lari. Di dalam atletik ada dua nomor. Yang pertama itu track, yang kedua itu field atau lapangan. Di dalam track atau lintasan itu terdapat jalan cepat, lari jarak pendek atau lari jarak menengah, lari jarak jauh, dan terakhir nomor lari khusus seperti lari estafet, lari gawang, dan lari lintas alam atau cross country. Lapangan itu terdapat cabang olahraga tarik peluru, lempar lebih, lempar cakar, lempar martil, lompat jauh, lompat jangkit, dan lompat tinggi atau lompat tinggi darat. Yang jenis-jenis lari itu terdapat ada lari jarak pendek, terdiri dari 100, 200, 400 meter, kemudian lari jarak menengah 800 sampai 1500 meter, lari jarak jauh 5000, 10000 meter. Yang biasa disebut orang 10 kilo, lari jarak jauh. Yang kita bahas hari ini ialah lari jarak pendek, yaitu atau juga disebut dengan sprint. Seorang pelari sprint disebut sprinter ya. Nah, menurut Muhajir tahun 2007, lari jarak pendek atau sprint definisinya adalah perlombaan lari yang seluruh pelarinya menggunakan kecepatan sangat penuh dengan menempuh jarak start di dalam lari jarak pendek itu harus pakai start block. Bapak masuk kami per poin karena sekolah kita ini tidak mempunyai start block. Fungsinya apa? Gunanya apa? Atau definisinya apa? Adalah alat yang digunakan dalam olahraga atletik oleh atlet sprint untuk menahan kaki mereka pada awal perlombaan sehingga mereka tidak terpicu saat mereka mundur pada suara pistol atau suara wih ya. Teknik start. Teknik start yang kita pakai untuk lari jarak pendek ialah teknik start jongkok ya, tangan berlutut, kemudian aba kayak, nah dia sudah mendorong, aba siap, dia sudah berlari. Kalian harus perhatikan pada saat start. Apa yang harus diperhatikan pada saat start setelah kalian lihat gambar dan video tadi anak-anak? Ya? Apa? Apa Najwa?
pandangan ke depan. Oke, benar. Salah satunya ialah pandangan ke depan pada saat start. Sekarang tuangkan dalam LKPD kalian, yo. Nah, apa yang harus diperhatikan? Itu akan menjadikan suatu masalahnya. Ya, kemudian kita masuk ke gerakan kaki ya. Gerakan kaki. Gerakan kaki terbagi menjadi dua fase ya, diantaranya fase layang dan fase terbang ya. Dan terakhir yang kalian harus perhatikan adalah teknik gerakan memasuki garis ini. Maka Bapak akan membagikan kelompok untuk kalian diskusikan permasalahan-permasalahan yang telah Bapak sampaikan di video dan PowerPoint itu. Kalian tuangkan dalam lembar kerja kalian, berdiskusi dalam kelompok ya. Kemudian nanti kalian diskusikan ke depan secara antar kelompok. Oke ya. Kelompok di sini Bapak bagi ke 3 kelompok ya. Posisi kelompok 1, 2, 3. Silakan kalian gabung ke kelompok masing-masing. Yuk, silakan. Referensi kalian, Bapak akan menayangkan video terakhir ya. Kalian lihat kan? Nah, itu berarti gerakan tahapan berapa tuh? Minta fotonya kali ini berapa? Salah saya. Diskusikan. Oh, tadi bilang ini ya. Sudah. Naruto itu lari-lari itu kurang lupa itu. Masa angin belakang tangannya bilang. Kalau masalah ada yang sulit. Sampai harus ikut tahapan. Karena yang kita lihat tadi kan ikut tahapan ya. Dan itu indikatornya 3, jadi harus 3. Oke. Ada lagi? Lanjut ya. Dari kelompok 1, 2, 3 siapa yang siap maju depan? Silakan. Kelompok 2 silakan. Seluruh kelompoknya maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Najwa Zara Saraha ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan Destiani dan akan dijelaskan oleh Ramadhani Ismail. Untuk lari jarak pendek akan digunakan adalah satu kelompok yang terdiri dari satu aba-aba bersedia, posisi jongkok dengan lutut kaki belakang menempel pada tanah atau lintasan track, kemudian dengan posisi dan jari siap menyangga berat badan dengan posisi kedua lengan selebar bahu. Yang kedua, aba-aba siap, lutut yang menempel pada tanah atau lintasan track diangkat bersamaan lutut kaki depan. Posisi pinggul lebih tinggi dari bahu dan kepala agak menunjuk di atas. Saat yang ketiga adalah diam, mengorongkan kaki dengan pada strike rock, kaki belakang digerakkan ke depan dalam keadaan lutut tertekuk, lutut diangkat ke depan atas. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa lari jarak pendek mencakupi lari jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sekian mungkin itu dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk nomor 2, saya akan memberikan atau sudah kalian pegang itu lembar evaluasi di tangan kalian itu ya. Sama dengan KPD itu ya,
bawah di lembar kedua, di lengkap ini lembar kedua itu ada lembar evaluasi pengetahuan. Ya, Bapak akan silakan kalian coba, kalian menjawab dengan waktu yang ditentukan. Jangan lupa tuliskan nama lengkap serta tanggal hari ini dan kelas. Ya, kalian kerjakan nilai pengetahuan tersebut. Oke, silakan. Sudah. Kalau sudah, untuk kelas tolong diambil. Kita kerja evaluasi kawan-kawannya itu. Jadi kita kawin apa 3 hari dia. Jangan main masalah. Habis digosok-gosok ke kaca lagi bawa ke sekolah. Jadi. Tapi kapan dengar-dengar Dani itu sudah 5 katanya. 5 hari puasa. Kalian hari apa? Suka berpikiran yang macam-macam. Ya, sembari Bapak memberikan nilai koreksi pengetahuan ya pada pengetahuan ini kalian persiapan masukkan bukunya pensilan kelas karena setelah ini kita akan ke lapangan. Wah, nilainya bagus mah. Dan dia apa lagi nih? Benar-benar ya. Nyontok. Nah, dia kan jadi sudah, benar-benar sudah menjelaskan secara detail tadi. Insya Allah lah, dia tidak akan nyontok kan? Secara detail yang dijelaskan dulu ya. Oke anak-anak, ya sudah tadi dikerjakan evaluasi pengetahuan ya, nanti bukunya nanti kertasnya Bapak kembalikan ya. Kelas ini Bapak bagikan lagi kepada teman-teman hasil nilai pengetahuan hari ini. Oke ya, dan taruh bukunya semuanya kita ke lapangan ya. Buat dengan tertib, kemudian nanti kembali di lapangan dipimpin oleh ketua kelas. Itu buat barisan, 2 1 batang, kemudian persiapan pemanasannya. Oke, silakan. Ya, anak-anak, kita sudah ada di lapangan ya. Kita siap untuk melaksanakan praktek materi lari jarak pendek ya. Jadi sebelum itu kita pemanasan dulu ya. Dimulai dari pemanasan statis, lari 2 putaran ya, 2 putaran 18 kali saja. Kemudian ketiga pemanasan dinamis ya. Yuk silakan pimpin depan ini. Kelas. Pimpinan saya ambil alih, siap, gerak. Rentangkan kedua tangan, gerak. Tegak, gerak. Pemanasan. Maju Jis, depan Jis. Nah, yang sampai kosong di depan. Oke. Yuk, mulai dari kepala ya. Hitung, mulai. Yusril banyak makanan sehat Yusril ini. Oke ya, 1 putaran lagi ya. Yo. Oh, oke, Selika, ayo sudah dari ruangan kamar mandi ya, sini masuk sini. Silakan, apa apa. Ya. Oke ya, sudah ya. Ini masuk nak, ini nak, pasang nak, ini nak. Nah, Selika ini lama di kamar mandi tadi ini. Dalam kapal ini aman, Pak. Tidak tersesat. Lupa jalan balik. Kita fokus ya. Kita fokus ke materi ya, anak-anak ya. Nah, jadi Bapak ingin mereview kembali ya
materi kita tadi yang ada sudah kita laksanakan pada saat teori di kelas. Nah, tolong bantu Bapak dan teman-temannya di sini mereview materi lari jarak pendek, mulai dari tahapan gerakan lari jarak pendek ya, yang telah kalian bahas. Nah, kalian telah menemukan masalahnya, kemudian kalian bahas, mencari solusi, dan kalian telah diskusikan secara kelompok maupun antar kelompok. Nah, sekarang kita mereview kembali, ya, mereview kembali tahapan gerakan lari jarak pendek. Nah, siapa yang bisa membantu Bapak dan teman-temannya di sini, silakan angkat tangan, kemudian ke depan, sampaikanlah menurut pemahaman kalian. Yuk, siapa yang bisa bantu? Saya, Pak. Wah, ketua kelas nih. Yuk, lanjut, silakan ke depan. Berarti dia sudah siap nih untuk besok. Yuk, silakan, ketua kelas. Untuk bantuan teman, Pak. Boleh. Riani. Nah, woi Riani mantap yo. Silakan. Nyari yang itu nih. Dari seimbang. Baik, di sini kami akan mereview pelajaran kita yang di dalam tadi. Di mana pada lari jarak pendek itu ada 3 aba-aba. Yang di mana yang pertama itu bersedia, yang kedua siap, dan yang ketiga iya. Di sini kami akan mencontohkan sedikit ya, lebih kurangnya. Aku udah ngomong aku itu. Iya, dia ini nak nyuruh Riani terus, nak nyuruh Riani nih itu. Oke, kalau gitu boleh Yusril yang mencontohkan. Nanti Riani yang membantu menjelaskan. Kalau Riani kurang lancar, nanti Yusril yang membantu. Yuk, silakan. Bersedia. Tangan membentuk. Kemudian aba-aba siap. Ya. Oke, sudah, begitu ya. Mungkin itu saja yang dapat kami review. Lebih kurangnya ya mohon maaf. Tangan, silakan, yuk. Wah, mantap. Yuk, silakan Riani, silakan. Oke ya, bagus, mantap itu. Pak Yusril dan Riani satu kelompok. Nah, di situ dia menjelaskan tentang aba-aba gerakan start ya, tahapan gerakan start yang di awal kan, sudah benar. Mulai dari aba-aba bersedia, siap ya. Mulai dari tangan membentuk huruf V, dan kemudian mata atau pandangan lurus ke depan. Nah, pada saat aba-aba bersedia, pandangan lurus ke depan. Dan ketika aba-aba ya, kaki mendorong. Dan ingat, kaki yang terkuat berada di depan. Boleh Bapak tambahkan untuk tahapan gerakan lari. Pada saat fase topang, kaki diangkat, fase layang, kaki turun mengenai lantai atau tanah. Terus yang terakhir tahapan gerakannya posisi badan memasuki garis finish. Nah, itu Bapak tambahkan ya. Pada saat memasuki garis finish, ingat apa yang harus dilakukan anak-anak? Ya. Pandangan tetap harus ke depan. Jadi hal apa yang tidak boleh dilakukan pada saat melakukan posisi badan pada saat masuk garis finish? Hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan? Menoleh ke belakang, Pak. Oke, benar, menoleh ke belakang ya. Jadi tetaplah sampai ujungnya apapun yang terjadi nih. Nah, ada tembok Cina tumbur, gomur. Beda. Nah, ada gajah lewat tumbur. Beda. Cuman kalau ada makanan jangan tumbur. Jangan, tidak ya, stop dulu makan. Tidak makan dulu agak bingung. Oke ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut ya ke praktek. Nah, kita prakteknya di lapangan sepak bola, lapangan desa ya. Karena di situ lapangan sepak bolanya 90 kali 100 luasnya, jadi kita bisa bebas lari sekencang-kencangnya. Nah, paham sampai sini anak-anak? Ya. Oke, alhamdulillah kalian sudah mendengar review dari teman kalian ya, dan kalian juga sudah membuka pikiran kalian, sudah mengingat ulang materi pada saat teori tadi. Nah, sekarang kita praktek. Kita bersama-sama menuju lapangan sepak bola ya, jalan dengan teratur, tetap di pinggir jalan karena lapangan sepak bola ini menyeberang jalan poros desa ya, menyeberang poros desa, jadi banyak kendaraan. Nanti Bapak juga akan mengarahkan ke situ. Siap gerak? Oke anak-anak ya, kita sudah di lapangan sepak bola ya, lapangan sepak bola milik desa ya.
Desa Seriguna, yang dimana kita pakai lapangan ini untuk melaksanakan praktek lari, sepak bola, ada apa namanya softball. Kita biasa pakai lapangan ini. Di kelompok 1, kiri kelompok 2, kelompok 3. Nah, sebelum praktek ya kalian boleh dia di tengah, suruh nguling. Pacok Yasin. Boleh di tengah tapi nguling. Ya, kalian bahas dulu ya seperti di kelas tadi ya. Tahapan-tahapan gerakannya itu setelah kalian sudah membahas dan kalian sudah paham, nanti kita praktekkan per kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan. Ya, atau LKPD-nya ada gambar, jadi bisa untuk bantu. Ya. Oke. Ayo, mulai diskusi ini. Makari Ali jangan. Mulai kaget. Jangan. Oh iya ini. Bapak juga sama di rumah muat bolu. Bolu air. Bolu ini ya. Bolu sama air, jadi minumnya dicelup, makan biar lembut kan. Cara gigi galak sakit ini bahaya ya. Berarti baris, kemudian berbaris 2 banjar ke belakang ya. Biasa putra di depan, putri di belakang. Ini Bapak akan mengulang. Yang pertama, tangan berbentuk V di atas garis start. Ya, di atas garis start. Nih, ini garis start putih nih. Boleh mundur sedikit. Nah, yang lain kelihatan ya. Nah, di sini ya. Ini garis start, tangan di atas garis start berbentuk huruf P. Jari-jarinya ya. Nah, kemudian bersedia. Bersedia, siap, pandangan ke depan. Ya. Begitu aba-aba siap, pandangannya tetap ke depan. Aba-aba ya atau fluid, nanti Bapak ganti aba-aba ya-nya pakai apa? Fluid ya. Nah, itu fluid Bapak. Bersedia? Ya. Oke? Nah, jadi yang pertama ini kita tahapan gerakan start ya. Yuk. Baris ke depan maju. Oke, pelari maju ke depan. Bersedia. Oke, benar tangannya. Oke, lihat tuh ya. Siap. Apa yang diangkat? Pinggul, pinggang, punggung. yang lebih tepatnya lagi pinggul. Ada itu apa namanya? Mata menghadap Ke depan. oke. Tadi ya bersedia, siap. Oke. Bersedia. Siap. Oke. Inilah pita garis finish ya. Ketika lari nanti ya, kalian berlari pada saat posisi badan masuk garis finish tetaplah lari ke depan. Ya. Nah. Yang megang nanti saya minta tolong jangan ditahan. Yo, apalagi tahan kuat kaki begitu dulu lari. Toing mantul dia ke belakang kan. Balik lagi ke garis start, lanjut. Dia gagal jadi juara. Oke ya. Jadi tetap lari pada saat garis finish, badannya condong ke depan. Nah, seperti video yang kamu lihat tadi. Mayang, sakit, boleh duduk. Pak, aku juga loncat. Hah? Ini bisa buat bertiga nanti. Yang di sini sudah memasuki tahapan evaluasi keterampilan ya. Berarti Bapak sudah siap mengambil nilai praktek ya anak ya. Kita sesuai dengan absensi baik kan. Nah, yang lari pertama ini nanti ketika selesai di garis finish itu gantian ya. Ganti ke si Aji sama si Ismail untuk megang kita. Oke, biar cepet dua-dua. Nah, itu ada Mayang yang sakit, nanti yang Mayang ada yang bertiga. Bersedia. Siap. Ya. Bersedia. Siap. Ya. Kita ngomong dewek. Panas sepatu enggak sih? Panas sepatu enggak?
Lepas. Gak enak Jis. Gak usah Jis. Aku selepas. Gak usah. Oke anak-anak ya. Kita sudah memasuki tahapan terakhir ya. Tahapan penutupan ya. Setelah kita melewati 3 tahapan ya. Pertama itu tahapan pembukaan atau pendahuluan, kedua inti, dan terakhir ini penutupan. Nah, jadi sebelum kita selesai, kita tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita laksanakan pendinginan dulu, cooling down ya. Jadi Bapak yang langsung mimpin ya. Di depan ya. Tundukkan badan, tangannya lemes. Yo, lemeskan badannya. Seolah-olah tidak ada daya dan upaya. Ambil napas dari hidung. Keluarkan. Lagi, ambil napas dari hidung. Keluarkan. Kaki kanan dulu. Ayo. Bukan kita TikTok. Ya. Goyang, ganti kaki kiri. Ganti kaki kiri. Yo, mulai. Goyang. Oke, yuk mulai tarik. Ayo. Yo, dipijit enak. Bapak akan menyampaikan pencapaian penilaian ya. Tadi ada 2 penilaian yang kita lakukan ya. Pertama itu pengetahuan dan penilaian keterampilan ya, praktek tadi. Dari penilaian pengetahuan di sini Bapak lihat LKPD yang kalian kerjakan tersebut, alhamdulillah hasilnya sudah sangat memuaskan dan sesuai dengan ketercapaian indikator. Oke, nah sedangkan untuk keterampilan, kita lihat di sini tadi indikatornya cuma 3 yang Bapak nilai ya. Pertama itu gerakan start ya, posisi badan pada saat start, posisi pandangan mata, posisi tangan, kemudian gerakan lari, kedua tahapan gerakan lari ya, posisi pasti topang, pasti layang, kemudian posisi badan masuk garis finish terakhirnya ya. Bagaimana posisi badan kalian? Apakah membungkuk, tegap, atau terlentang gitu kan? Atau ada yang meloncat kan gitu. Jadi ada 3. Tapi kalau misalnya indikatornya ditambahi dengan waktu, otomatis semuanya tidak ada yang tuntas. Karena apa? Waktunya pasti kita buat itu 10 atau 11 detik. Nah, untuk atlet daerah B tidak sampai itu waktunya 11 detik. Semuanya masih masuk 12 detik. Khususnya Bapak pernah melatih ya di Pengkap Pasi ya, di Kabupaten Oki, bahwa atlet yang pernah kami latih itu mentoknya di 11 detiknya itu 11 detik, sepersekian detiknya itu masih angka besar. Masih 30, masih 49. Ya oke anak-anak ya. Nah, jadi mari kita bertepuk tangan ya untuk nilai kalian yuk, pengetahuan dan keterampilannya. Masih semangat? Masih semangat. Oke, Bapak akan mengingatkan ya, kalau kalian masih semangat, Bapak akan mengingatkan materi minggu depan. Materi minggu depan masih di dalam bab 3 ya, materi atletik. Kalau kemarin tolak peluru, hari ini lari jarak pendek, berarti minggu depan masuk di materi lompat jauh ya, lompat jauh. Jadi tugas kalian, kalian membaca buku atau referensi yang lain. Ada kan buku pegangan siswa kalian anak-anak? Ada. Kalian buka bab 3 materi lompat jauh, bab 3 atletik. Buka apa itu lompat jauh ya, definisi, bagaimana tahapan gerakannya dan segala macamnya. Apabila kurang, kalian buka di mbahnya dunia ini, mbahnya Google, atau juga bisa buka di YouTube ya. Serasa kurang baca, kalian ingin melihat gerakan tersebut, mana nian kata Pak Yesu, gerakan lompat jauh, bukalah di YouTube, cari banyak itu di YouTube, gerakan lompat jauh atau pertandingan atau perlombaan lompat jauh kelas dunia misalnya, buka. Nah, gerakannya seperti itu ya. Oke ya anak-anak ya, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, siap gerak. Bapak akan langsung memimpin doa ya. Marilah kita berdoa anak-anak dan bersyukur kepada Allah Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberikan kesehatan ya. Dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran tidak ada yang sakit yang kira-kira pingsan ya. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga diberi kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat serta berguna bagi orang banyak dan membanggakan orang tua kita masing-masing. Berdoa menurut agama kepercayaan, dalam hati dimulai. Doa selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Oke, tepuk tangan. Balik kanan, keluar jalan.